Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kita kembali di kajian kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Ahtari Hafizahullah Ta'ala, dan yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan menyampaikan pembahasan selanjutnya terkait buku yang ditulis oleh beliau Ustadz Abu Ihsan Al-Ahtari Hafizahullah Ta'ala, ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan semakin menarik, semakin banyak bagian-bagian tubuh yang akan kita pelajari, yang mana ini yang akan digali oleh Ustadz, bahwasannya dari bagian tubuh ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada ayat-ayat Allah di bagian tubuh tersebut yang insya Allah banyak faedah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dan langsung saja kita serahkan ke Ustadz untuk pembahasan selanjutnya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini di hari yang ke-21 bulan Ramadan, tidak terasa sudah 20 hari berlalu. Ini adalah hari yang ke-21, yaitu menginjak 10 hari dan malam terakhir bulan Ramadan. Sangat cepat waktu itu berjalan, seolah-olah baru kemarin kita sambut Ramadan, namun sekarang kita sudah di bagian akhirnya. Artinya sebentar lagi kita akan berpisah dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan menjadi suatu kebaikan bagi kita semua. Dan Ramadan ini menjadi suatu latihan, pelajaran yang akan menjadikan kita lebih baik, ya, setelah kita menjalani ibadah puasa 1 bulan penuh. Dan jangan lupa kewajiban kita di akhir Ramadan, yaitu zakat fitri. Itu adalah salah satu kewajiban yang berkaitan dengan harta kita. Ya, bayarlah itu sebelum imam naik ke atas mimbar. Dan jangan lupa pula ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini, khususnya di malam-malam ganjil. Mulai tadi malam sampai 5 malam ke depan, 23, 25, 27, dan 29. Mudah-mudahan kita juga termasuk hamba yang beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar pada tahun ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita kembali mengupas buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Perkara yang simpel, sederhana, kecil, tapi sebenarnya syarat pelajaran kalau kita mau memperhatikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk memperhatikan itu. Ya.
Allah menciptakan hidung bagi manusia. Ini kita masuk bab kelima, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan hidung sebagai alat penciuman. Itu yang kita kenal ya, bahwa hidung itu adalah alat untuk mencium. Kita bisa mencium banyak aroma ya karena kita punya hidung. Hidung juga kita kenal sebagai alat untuk bernafas, saluran pernafasan, saluran udara, bukan cerobong asap ya. Mohon maaf bagi para perokok, hidung Allah ciptakan itu adalah sebagai saluran udara, bukan cerobong asap. Maka gunakanlah menurut fungsinya, jangan disalahgunakan. Hidung juga sebagai salah satu hiasan wajah, maka diletakkan dia di depan. Ya, bagian tubuh paling menonjol di wajah kita adalah hidung. Ya, jadi dia sekaligus sebagai perhiasan, menjadi indah ya bentuk wajah kita karena ada hidung di situ. Ya, bayangkan kalau kita tidak punya hidung, ya. Atau hidung ditempatkan di tempat yang lain. Ya, wajah kita mungkin ada kekosongan di situ ya. Dan Allah letakkan dia di tengah, di sentral, ya simetris. Tidak ke kiri, tidak condong ke kanan, dia tidak turun ke bawah, tidak turun naik ke atas, sentral. Ya, karena ini adalah anggota tubuh yang sangat vital berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu bernafas. Ya, bernafas. Sehingga kita, karena letaknya di depan itu, kita mengerti bernafas dengan baik. Bayangkan kalau letaknya di belakang, gimana kita mengontrol pernafasan, gitu ya. Susah. Ya, hikmahnya Allah letakkan di sentral depan paling menonjol pada wajah kita. Allah menegakkan batang hidung pada wajah dalam bentuk dan kondisi yang sangat bagus. Ya, sangat bagus dan ya sangat ya bisa kita katakan sangat strategis. Hidung adalah salah satu anggota tubuh yang lentur, bisa digerak-gerakkan dengan mudah. Karena di sekitar tengah panjang ya dari hidung ini adalah tulang rawan. Tulang rawan. Karena kenapa dibuat tulang rawan dan tidak tulang keras? Karena kalau ada benturan, dia fleksibel. Allah menciptakan sedemikian rupa untuk suatu maslahat. Sebab hidung harus fleksibel. Kalau terkena benturan, dia bisa fleksibel masuk ke dalam. Gitu. Nah, jadi ini salah satu kasih sayang Allah juga, hidung itu dibuat bentuk seperti itu. Ada dua lubangnya, tidak satu ya. Sehingga kalau satu tersumbat, ya satu masih bisa berfungsi. Misalnya kalau kita sedang flu ya, sedang pilot ya, itu satu tersumbat, yang satu bisa digunakan kanan kiri ya. Itulah hidung. Kecil tapi luar biasa. Dan bentuknya juga sangat sederhana. Ya. Alat penciuman dan saluran udara ini bentuknya sederhana. Tapi fungsinya luar biasa. Ya, nah demikian. Bagaimana tidak dalam satu hari hidung itu harus bekerja dengan keras, menyaring, membersihkan, menghangatkan dan melembabkan sekitar 15.000 liter udara yang masuk ke paru-paru. Seharian kita bernafas lebih kurang 15.000 liter udara yang masuk ke paru-paru. Itu harus disaring, dibersihkan, dihangatkan, dan dilembabkan. Ya, dikondisikan dia suhunya, sehingga masuk ke paru-paru itu tidak merusaknya. Itu tidak merusak paru-paru. Udara yang kita hirup menjalani proses sebelum bisa dikatakan layak memasuki dua paru-paru kita. Yang memang sangat peka
terhadap benda-benda asing. Ya, itulah sebabnya ya dikatakan bahwa hidung ini adalah alat untuk bernafas. Ya, melalui hidung kita bernafas, salurannya untuk diantar ke paru-paru yang akan memproses udara yang masuk itu, menjadikannya oksigen murni. Ya. Dan ini salah satu fungsi utama dari hidung itu, yaitu mengolah dan mempersiapkan udara yang masuk ke paru-paru. Boleh dikatakan fungsi hidung itu hampir sama dengan air conditioner atau AC, air conditioner, yaitu pengolah udara. Mengolah udara yang masuk agar terasa, agar nyaman, agar baik, ya, suhunya terkondisi. Ya, jadi sekalipun bentuknya kecil, hidung manusia jauh lebih hebat dari AC air conditioner yang kita punya. Ya, sebab hampir semua AC yang kita kenal hanya berfungsi mengatur suhu udara. Dan hidung adalah air conditioner yang sejati, sebab di samping mengatur mutu suhu yang masuk, hidung juga mengatur mutu kelembapan dan juga mutu kebersihan udara yang akan diproses. Itu kerja hidung itu. Ya, mutu udara yang masuk ke paru-paru ini perlu dijaga supaya tidak merusak kantong-kantong udara yang sangat tipis di dalam organ ini. Ya. Dan pada permukaan rongga hidung itu ya dilapisi dengan lapisan yang kaya akan pembuluh darah yang sangat kecil. Dan pembuluh darah ini ya sangat tipis sehingga mudah pecah oleh tekanan fisik, misalnya terkena benturan. Ya, tetapi dinding pembuluh darah ini memang harus tipis supaya panas yang berasal dari darah ya itu bisa dengan mudah berpindah ke udara yang melewatinya dan menghangatkan udara itu. Pasalnya udara yang memasuki paru-paru harus mendekati suhu darah. Ya, mendekati suhu darah. Jadi dia memang mengatur temperatur udara yang masuk itu dan dicocokkan ya, diselaraskan dengan suhu darah kita. Nah, jadi dia mengatur udara yang masuk. Ya. Dan paru-paru tidak hanya menyukai udara yang hangat, tapi juga yang lembab. Ya. Dan bersih dari kotoran dan atau bakteri ya, demikian. Ya, agar bisa melembabkan udara yang melewati itu, maka setiap hari hidung harus mengeluarkan sedikitnya 1 liter cairan kental atau yang disebut lendir. Setiap hari, 1 liter cairan kental ya setiap hari. Dan lendir ini kemudian akan menguapkan airnya guna melaksanakan proses pelembapan tersebut. Dan hidung ini juga bertugas menjaga agar udara yang memasuki paru-paru tetap memiliki kelembapan sekitar 75-85%. Tapi di samping sebagai pelembab, lendir hidung itu juga berfungsi untuk menjerat kotoran maupun kuman yang berhasil lolos dari saringan bulu ya yang ada di dalamnya. Ya. Yang ada di bagian depan rongga hidung, ada bulu hidung, ada tumbuh bulu di situ. Jadi ada tapisan-tapisan untuk menyaring udara yang kita hirup itu. Ya, bukan hanya bulu, tapi lendir ini juga akan menangkap kotoran-kotoran yang lolos dari saringan pertama. Ya, jadi mengingat fungsinya menjerat kotoran, maka hanya dalam tempo atau waktu beberapa jam, permukaan rongga hidung itu pun akan menjadi sangat kotor, hingga ada tai hidung. Apabila dibiarkan, kotoran itu akan dapat mengancam kesehatan tubuh. Nah, oleh karena itulah lapisan lendir ini harus diganti setiap seluruhnya ya, dengan lapisan yang baru setiap 20 menit. Dan lendir ini juga membunuh kuman-kuman yang dijeratnya
dengan racun anti kuman yang terkandung di dalamnya. Ya, itulah dia lendir yang ada di hidung kita. Jadi ada manfaatnya itu. Ya, hidung kita ada lendirnya, mengeluarkan lendir cairan kental setiap hari 1 liter. Ya, karena ya dia perlu ya untuk melembabkan udara yang akan dihirup, dimasukkan ke paru-paru. Ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian di hidung itu ada sapu hijau otomatis, ya, sapu hijau. Ya, masing-masing sel pelapis saluran pernafasan memiliki sekitar 200 helai yang semuanya membentuk sapu hijau, seperti sapu hijau. Ya. Hidung akan menggunakan sapu hijau mikroskopis yang ini untuk menggeser lapisan lendir yang lama ke belakang. Jadi lendir itu kan berganti setiap 20 menit. Jadi lendir yang lama itu disapu oleh sapu hijau otomatis ini ya untuk kemudian ditarik ke belakang dan kemudian ditelan masuk ke dalam lambung. Ya, kemudian kuman-kuman yang masih hidup di dalam lendir ini pun akan mati terbunuh karena pengaruh asam yang ada pada lambung. Ya. Nah, demikian prosesnya. Ya, kita katakan setiap kita bernafas, begitulah dia. Disaring, dilembabkan, diatur suhunya, kemudian darah itu seperti termometer yang akan menyesuaikan suhu udara yang masuk sama atau mirip dengan suhu darah kita. Ada pembuluh-pembuluh darah yang kecil tadi itu ya. Itu seperti termometernya. Oh, ini terlalu panas, terlalu dingin. Maka itu darah itu ya seperti termometer yang akan mengirimkan pesan bahwa udara ini perlu dilembabkan. Begitu prosesnya sangat cepat, kita bernapas cepat ya. Nah, kemudian ketika kita bernapas ya kualitas udara tidak semuanya bagus. Kadang-kadang ada debu yang masuk kita hirup, kita tidak melihatnya. Nah, ada saringan-saringan dari awal ya, mulai dari adanya bulu hidung, kemudian ada lendir, dan lendir ini berganti setiap 20 menit untuk ya membersihkan hidung itu. Kemudian yang kita katakan lendir yang kotor ini, itu ada sapu hijau otomatis di dalam hidung itu ya. Bentuknya seperti kita katakan bulu-bulu halus atau bulu-bulu getar yang akan menyapu cairan-cairan yang sudah kadaluarsa ini, yang sudah bercampur dengan kotoran ini untuk diseret, ya, dibuang ke lambung. Ya, masuk saluran ya. Ini saluran dari atas ada 2, mulut dan hidung, ya, bertemu di tengah, di leher, kemudian bercabang lagi ya di bagian atas tubuh kita. Ada yang ke paru-paru dan ada yang ke lambung. Dan tidak pernah salah, kalau makanan ke lambung, ya, minuman ke lambung, udara ke paru-paru. Ya, nah demikian. Dan sapu hijau mikroskopis hidung ini dibentuk oleh ribuan juta bulu mikroskopis yang disebut silia, atau bisa kita sebut juga bulu getar ya, yang akan bergerak melambai 20 kali dalam 1 detik. Gerakan inilah yang akan menggeser lendir yang sudah kadaluarsa, yang sudah tercampur dengan kotoran tadi yang menutupi permukaan hidung ke lambung. Pada orang sehat, lendir ini bergerak hingga 2 cm setiap menit. Akan tetapi kecepatan itu jauh berkurang pada mereka, bagi orang-orang yang merokok dan minum minuman keras. Sehingga hidung kurang efektif dalam melindungi tubuh dari serangan kuman penyakit. Ya, itulah sebabnya hikmah mengapa rokok dan khamar itu diharamkan dalam Islam. Terutama rokok ya. Yang dirusak oleh rokok itu adalah bulu-bulu getar ini, dan silia ini
atau bulu-bulu mikroskopis yang jumlahnya ya banyak ini, jutaan ini, itu tidak bisa terganti dalam waktu yang singkat kalau rusak. Kalau rusak ya rusak, tidak ada regenerasi sel di situ, ya, dan tidak berfungsi selamanya. Makanya orang yang merokok, rokok itu, ya dia mengandung nikotin, ya. Nikotin itulah yang akan mencekik pembuluh darah, ya. Sama seperti kafein juga, itu semuanya benda-benda ataupun makanan yang zat yang bisa mencekik pembuluh darah kita, sehingga akan menyebabkan gangguan pada kinerja jantung. Itu nikotinnya, ya. Mungkin kalau orang yang nggak merokok, dia nggak kena pengaruh buruk dari nikotin ini. Orang yang nggak merokok, ya, dia tidak kena pengaruh buruk dari nikotin karena dia nggak merokok. Tapi kenapa ada istilah perokok pasif? Mungkin pernah dengar semuanya, ya, perokok pasif. Yaitu orang yang tidak merokok, akan tetapi terkena pengaruh buruk dari rokok. Dari mana? Apakah nikotinnya? Tidak, dia tidak merokok. Ya, dia tidak merokok, dia tidak terkena pengaruh dari nikotin yang terdapat dalam rokok itu. Ya. Lalu dari mana dia dapat pengaruh buruk dari para perokok itu, perokok aktif, yaitu dari asap yang dihirup. Maka sangat buruk misalnya orang merokok di ruangan ber-AC gitu, karena udara itu diputar di situ-situ aja, ya. Tidak dibuang. Sehingga akan terhirup oleh orang satu ruangan. Bukan hanya si perokok, tapi orang-orang yang tidak merokok juga. Maka ada istilah perokok pasif, yaitu orang-orang yang dekat dengan para perokok, yang menghirup asap rokok itu. Kalau si perokok jelas dia hirup dengan hidungnya. Ya. Perokok pasif sama juga, kena pengaruh buruknya juga ketika dia menghirup ya asap rokok tadi. Apa yang dirusak oleh asap rokok ini? Kalau terus-menerus, ya, yaitu bulu-bulu getar ini akan rusak, silia ini akan rusak, tidak menjalankan fungsinya dengan baik, terutama di dalam hal untuk kita katakan, ya, membersihkan, ya, cairan-cairan yang kotor tadi dan melembabkan, ya, udara yang masuk, sehingga coba lihat para perokok hidungnya terasa kering, soalnya cairan itu kering, ya. Nah, kemudian karena udara yang masuk itu tidak bisa dikondisikan dengan baik, artinya AC-nya rusak, ya, hidung rusak karena rokok, baik itu perokok aktif maupun pasif. Supaya perokok pasif ini tahu, ya, kenapa hidung mereka bisa rusak akibat perokok aktif itu. Makanya di negara-negara tertentu itu perokok itu disediakan tempat khusus, nggak boleh merokok di ruang publik atau di di luar, ya. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan para, ya, kita katakan orang-orang yang tidak merokok atau istilahnya perokok pasif tadi, ya. Maka didenda itu kalau dia merokok di ruang publik, tidak di tempatnya begitu. Artinya apa? Kalau mau rusak, rusak aja sendiri. Ya. Kalau mau mati, mati aja sendiri. Jangan ajak-ajak orang lain. Nah, kira-kira demikian. Tapi sekarang di sini, kalau di Indonesia kan kadang-kadang kurang sadar, kesadaran itu sangat kurang. Yang kasihan, ya, kita katakan perokok pasif itu, orang-orang yang tidak merokok itu, yang terpapar juga asap rokok. Mereka tidak terpapar nikotinnya. Ya, ini harus dipahami oleh orang-orang yang tidak merokok ketika dia berada di satu ruangan dengan para perokok. Ya, itu mengapa kita benci orang yang merokok, begitu. Karena dia merusak orang-orang yang tidak merokok. Apanya? Bukan nikotinnya, karena dia tidak merokok, asapnya. Ya, walaupun ya tidak sekali dua kali langsung rusak, tapi kalau terus-menerus itu bisa merusak, ya, saluran pernafasan kita.
Apa yang terjadi ketika saluran pernafasan ini rusak? Hidung ini rusak, terutama bulu-bulu getar tadi. Ya, kualitas udara yang masuk ke paru-paru pun tidak baik. Lambat laun, pelan-pelan, yang rusak adalah paru-paru. Makanya orang merokok itu kita lihat paru-parunya bolong, kan begitu ya, paru-parunya hitam, rusak. Karena asap rokok itu bukan karena nikotinnya yang terkandung dalam rokok. Enggak. Tapi ya karena asap rokok itu yang merusak hidung, sehingga hidung tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, rusak ya. Ya, udara yang masuk yang kita hirup menjadi rusak, panas ya, ataupun ya dingin, ataupun ya tadi kita katakan penyaring-penyaring yang ada di hidung itu sudah rusak ya, sehingga ya kuman-kuman itu masuk ke dalam paru-paru, virus-virus masuk ke dalam paru-paru, kotoran-kotoran masuk ke dalam paru-paru, dihirup. Nah, salurannya kan hidung. Hidung itu pintu gerbang pertamanya. Kalau pintu gerbang pertama ini sudah rusak, ya bablas, langsung masuk ke paru-paru ya, tanpa ada penyaringan, ya, tanpa ada proses di hidung. Itulah buruknya rokok itu. Maka antum perlu tahu kenapa rokok itu haram. Kenapa ada tulisan macam-macam di sampul rokok dulu atau menyebabkan gangguan jantung ini itu dan lain sebagainya. Itu nggak cukup ya. Karena sebenarnya yang rusak itu paru-paru itu ya, karena rusaknya hidung, maka dikatakan membunuhmu. Ya gambar-gambarnya pun serem-serem kan gitu. Ada yang bolong sininya kan begitu ya. Ada yang gambar tengkorak gitu, itu kematian. Ya, maka tidak diragukan lagi. Kalau kita mengenal secara berdasarkan ilmu pengetahuan ya, bagaimana rusaknya rokok itu, kita nggak ragu lagi hukumnya itu haram. Nggak pakai tawar-tawar lagi, oh ini makruh, nggak. Ya, nah demikian. Ya, tapi karena alasan ekonomi, ya akhirnya pabrik rokok tetap berjalan, gitu ya, karena masalah faktor ekonomi. Tapi kalau kita bicara dari faktor kesehatan, itu nggak ada baiknya rokok itu. Nggak ada baiknya. Belas, ya, kata orang Jawa, nggak ada baiknya. Ya, kalau dikatakan wah itu mubazir ya, mungkin bagi perokok ya saya puas dengan rokok katanya, nggak mubazir karena bagi saya ada faedahnya, bakar duit katanya. Kata sebagian orang, oh itu bakar duit, ya nggak mengapa bakar duit kan ada timbal baliknya. Saya beli rokok itu, saya dapat rokok, saya keluarkan duit. Nah kadang-kadang alasan-alasan seperti itu kurang mengena kepada para perokok itu. Tapi kalau ini nggak bisa dibantah oleh para perokok itu, bahwa ya selain nikotin yang bisa mencekik pembuluh darah hingga mengganggu kerja jantungnya, lambat laun jantungnya juga akan bermasalah, ya hidungnya juga rusak, seiring dengan rusaknya hidung, ya rusaklah paru-paru, ya. Karena bablas masuk asap itu ke dalam paru-paru bagi si perokok, atau dihirup oleh perokok pasif hingga masuk juga ke paru-parunya, merusak hidungnya. Ya, lambat laun ya kematian pun ya menantinya para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Ya, jadi kita harus tahu ini, terutama perokok pasif ya, kita yang nggak merokok ini, supaya antum tahu ya bagaimana buruknya rokok itu. Bagaimana buruknya rokok itu bagi kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan dipandang kecil itu. Ini anugerah Allah. Hidung itu adalah saluran udara, ya, yang bukan hanya sebagai saluran udara, tapi dia juga mengontrol udara yang masuk. Bukan cerobong asap. Ya innalillah lah. Nauzubillah, orang-orang yang merusak ciptaan Allah itu yang indah. Mungkin dulu kita pernah merokok, ya taubatlah taubatan nasuha. Kita telah menzolimi diri kita sendiri. Ya kita telah merusak ciptaan Allah dengan fungsi yang luar biasa dan keindahan yang luar biasa. Kita rusak itu dengan rokok. Ya, maka di sini kalau kita bicara rokok, saya nggak bicara dalil ya.
kita lihat fungsi dan akibat dari rokok itu terhadap hidung terutama. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Nah, yang susahnya kan kita ini yang nggak merokok, kita hirup juga. Kalau terus-terusan dan itu berlangsung ya terus menerus, ya hidung kita juga bisa rusak karena menghirup asap rokok itu. Ya, nah lambat laun kalau ketika hidung sudah rusak, bernafas pun ya itu tidak tersaring lagi, pernafasan udara yang yang masuk lewat hidung itu tidak tersaring lagi. Ya, dan akibatnya lama-lama ya kalau hidung sudah rusak, paru-paru itu tinggal tunggu waktu. Paru-paru itu tinggal tunggu waktu rusaknya juga. Nah, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Ya. Maka dari itu orang yang kalau kita ya itu sangat sensitif dengan bau asap rokok itu. Sangat sensitif. Kita paling tidak bisa tercium asap rokok itu langsung ya hidung itu macam ada sensor untuk menjauh, memerintahkan kepada otak untuk kita pergi jauh dari situ. Nggak tahan. Mual kita, pusing ya. Ketika kita mencium bau itu. Tapi bagi ya kita katakan anak-anak yang ayahnya merokok, apalagi ibunya merokok, ya itu dia bukan hanya menzalimi dirinya sendiri, dia juga menzalimi keluarganya, menzalimi anak istrinya, ya apalagi dia di rumah merokok paspus ya asap nggak bisa kita bayangkan ya. Jadi kita nggak boleh menzalimi diri sendiri. Ada prinsip sebagian orang yang salah. Dia katakan, yang rusak kan diriku sendiri. Gitu. Kenapa kamu peduli amat? Gitu. Ini adalah ucapan yang salah. Bagi perokok, yang rusak bukan dia saja. Orang lain bisa juga rusak karena rokoknya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu badan bukan punya dia. Itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nggak boleh, ini kan badanku sendiri. Mau ku apain terserah aku. Salah itu. Itu karena kita tidak mengerti. Ya kita sudah bahas mulai dari otak, kenapa harus kita jaga otak itu, ya mata, telinga, kan begitu. Ini hidung, itu ciptaan Allah, amanah. Gak boleh kita katakan ini kan badanku, karena banyak orang yang dungu, saya katakan dungu, bicaranya seperti itu. Ini kan badanku terserah aku mau kuapai. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Wala taqtul anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri, binasakan dirimu sendiri. Maka dalam Islam bunuh diri kan haram, dosa besar. Dan gak bisa dia berkata, ini kan badanku, terserah aku mau kuapakan. Itu perkataan orang dungu. Ya, maka itu gak boleh kita ucapkan lagi kata-kata seperti itu. Ya. Nah demikian, ini amanah dari Allah yang harus kita jaga. Maka menjaga kesehatan itu salah satu ya tujuan syariat. Maqasidus syariah adalah menjaga kesehatan. Dan kalau kita lihat sunnah Nabi, ya sunnah-sunnah keseharian itu semuanya mengerucut ya kepada satu poin, yaitu ya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ya. Coba Pak ya, kita bagaimana cara untuk ya menjaga kebersihan hidung dan kondisi hidung. Ketika kita berwudu, ada istilahnya istinsyak dan istinthar. Itulah cara terbaik untuk merawat hidung, terutama bagian dalamnya. Apa itu istinsyak dan istinthar? Itu luar biasanya Islam. Nggak ada aturan dalam agama selengkap Islam. Dan coba buat agama kepada orang-orang yang mungkin nggak merasa perlu dengan agama dan nggak percaya Tuhan. Coba buat agama aturan hidup sendiri. Tapi jangan nyontek Islam. Bisa nggak dia? Ini membuktikan Islam itu turun dari Rabbul Alamin. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta manusia. Ya, maka ketika kita berwudu, ya kita dianjurkan untuk memasukkan air ke hidung, menghirupnya, kemudian mengeluarkannya lagi. Salah satu fungsinya adalah
untuk merawat hidung, kebersihan hidung, ya, dan ya suhu di dalam hidung, terutama bulu-bulu getar tadi, ya, dibersihkan dia, ya, tidak apa namanya, dikondisikan sehingga dia bisa berfungsi dengan baik. Ya, demikian juga bulu-bulu itu, ya dia bisa dibersihkan dari kotoran, karena ada memang dia, karena dia tugasnya menangkap kuman-kuman kotoran-kotoran, maka ada tai hidung namanya, ya ada tai hidung, upil lah istilahnya, kan begitu dalam bahasa kita. Ya itulah dia, ya kotoran yang dibersihkan oleh penyaring-penyaring yang ada di dalam hidung kita, mulai dari bulu sampai kepada ya silia tadi, ya. Wallahu a'lam. Jadi ini anugerah. Coba antum bernafas. Bagaimana ya nikmatnya bernapas, ya kita masukkan ya udara lewat hidung, kita keluarkan lagi. Ya kan? Wah, itu berlangsung setiap hari. Coba tanya sama orang kena penyakit asma yang dia nggak bisa bernapas dengan baik. Atau ketika kita sesak napas, bagaimana tersiksanya? Ya, tercekik macamnya itu, ya, dada kita, ya, saya terhenti peredaran darah itu, dan sangat menyakitkan. Ya, orang yang sesak nafas, nggak bisa bernafas itu, nggak bisa menghirup oksigen dengan baik lewat hidung. Coba tutuplah hidung. Bagaimana? Ya, luar biasa. Hidup ini nggak akan ada nyamannya kalau kita nggak bisa bernafas dengan baik lewat hidung kita. Ya, maka jagalah itu, ya. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, jangan dikufuri. Kan semua akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya, karena salah satu pertanyaan, 4 pertanyaan yang akan diajukan adalah wa'an jasadihi fima ablah. Akan ditanya tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan jasadnya itu. Bagaimana dia menjaganya, ya. Maka badan ini juga perlu dijaga. Ya, jangan sia-siakan amanah Allah itu, ya. Nah, baik. Kemudian ada satu hal yang dilakukan oleh hidung, yang kita lakukan mungkin ya minimal adalah kita lakukan dalam sehari semalam, yaitu bersin. Bersin itu satu fenomena yang dilakukan oleh hidung kita. Bersin. Itu kecepatan bersin itu adalah 950 km per jam. Kecepatan bersin itu, ya. 950 km per jam ketika kita bersin. Nah, itu proses pembersihan. Ya. Hidung ada sesuatu yang perlu dibersihkan, maka dia bersin. Ya. Itu otomatis. Ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat. Dan pada umumnya proses pembersihan tersebut berlangsung tanpa kita sadari, di bawah otak sadar kita. Tapi ada saat-saat tertentu, ya, tubuh harus mengeluarkan kuman dan kotoran tersebut secara paksa. Ya, itulah bersin. Ya. Tadi kita proses pembersihan lewat silia, kan begitu, ya. Bulu getar itu dimasukkan ke lambung, itu kita tidak sadar, ya. Tapi ada yang harus kita lakukan secara paksa. Kotoran itu harus kita keluarkan, kuman dan kotoran itu kita keluarkan secara paksa. Itulah bersin. Ya, dinding rongga hidung akan mengirim berita ke otak bahwa ada sejumlah kotoran sedang dalam perjalanan menuju paru-paru yang harus segera diusir. Kemudian otak kita merintahkan tubuh untuk mengusir seluruh udara dalam paru-paru dengan cara bersin. Ya, oleh karena kecilnya lubang hidung, maka kecepatan udara yang keluar sewaktu bersin itu bisa mencapai 950 km per jam. Itu pembersihan secara paksa. Ya, kita pun bersin, kita bersihkan. Ya, maka salah satu sunnah ketika bersin adalah memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah.
Ya, kan itu kalau kita bersinkan dalam Islam ya, kita baca doa alhamdulillah. Ya. Nah demikian. Kita berhasil membuang kotoran-kotoran, kuman-kuman yang mungkin akan menuju paru-paru kita dan itu harus dikeluarkan secara paksa. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu bersin, fenomena yang dilakukan oleh hidung kita ya, yang kita lakukan lewat hidung kita. Ya, yang kita lakukan lewat hidung kita bersin. Baik. Nah, kemudian kita sebutkan tadi ya bahwa tugas ya, salah satu tugas hidung adalah sebagai alat indera, yaitu penciuman. Itulah fungsi hidung, mencium bau. Dan kemampuan hidung manusia untuk mencium bau itu luar biasa sekali. Diperkirakan ya bahwa hidung itu rata-rata mampu membedakan sekitar 4.000 jenis bau. Bisa sampai 10.000 jenis bau pada hidung yang sensitif, karena berbeda, ada yang hidung. Maka penciuman itu berbeda-beda ketajamannya. Maka di sana ada orang yang kerjanya di pabrik minyak wangi untuk mencium aja, kerja mencium aja. Ini minyak wangi ini sudah pas takarannya itu, hidung sensitivitas hidung masing-masing orang berbeda. Ya, nah demikian. Ya, minimal ya dia bisa membedakan 4.000. Sampai yang sensitif, hidung sensitif bisa mencapai 10.000 bau, jenis bau. Jadi di samping cara kerjanya yang begitu hebat, keajaiban lain yang dimiliki oleh hidung yang ukurannya sangat kecil ini, ya, yang panjangnya hanya 10 cm saja, ya bergantung hidungnya mancung atau pesek, ya, itu adalah mencium, ya, dan dia di depan, ya, supaya kita nggak susah untuk mengendus sesuatu, ingin mencium, mengidentifikasi bau sesuatu, makanan misalnya. Ya, kan agak repot kalau hidung di belakang gitu ya. Nah, gimana itu makanannya? Kita harus lihat makanannya dan mencium baunya. Kita tahu ini makanan ini baunya ini, kan begitu ya. Ya, dan beruntunglah kita, Allah ciptakan ya lubang hidung itu menghadap ke bawah, bukan ke atas. Kalau ke atas susah, kalau hujan kita harus tutup hidung kita kan gitu ya, karena akan masuk ke ya apa namanya ke rongga hidung kita, kan begitu ya. Nah, jadi Allah ciptakan itu ya lubangnya menghadap ke bawah. Ya ada dua ya supaya bisa berfungsi kanan kiri, kan begitu ya. Kalau kanan terhalang, kiri yang bekerja. Kalau kiri terhalang, kanan yang bekerja. Nah demikian. Allahu a'lam bishawab. Itulah hidung manusia, hidung kita semua. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang sebenarnya Allah titipkan kepada kita melalui hidung kita. Maka jagalah ya kesehatan hidung. Maka tadi kita sebutkan dalam Islam ada istinsyak dan istintar. Ya, berkumur-kumur sambil masukkan air ke hidung. Yang perlu dibersihkan bukan hanya mulut, tapi hidung juga perlu dibersihkan. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan mungkin salah satu hikmahnya dalam Islam ya kumis itu tidak dicukur tapi dipotong ya supaya ya ini hiasan juga karena dia letaknya tepat di bawah hidung ya hitung-hitung juga untuk menyaring ya saringan juga kan begitu ya. Maka tidak dicukur ya tapi di kosus syawarib ya potonglah kumis kamu kan begitu bukan dicukurlah kumis kamu tidak. Wallahu a'lam. Dia hiasan juga, dia antara mulut dan hidung. Ya para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Wallahu a'lam. Jadi demikian ya, mudah-mudahan ini akan menambah rasa syukur kita kepada Allah. Ya, jagalah nikmat Allah itu jangan dikufuri. Karena kalau kita kufur nikmat, azab yang datang. Berikutnya kita akan pindah ke bawah nanti ya. Yaitu mulut, di bawah hidung ada mulut kan begitu ya. Nah demikian, di bawah hidung ada mulut. Nah, mulut ini merupakan salah satu organ ajaib ya, satu ya kita katakan penentu kehidupan manusia. Dua-duanya menentukan kehidupan, saluran udara, saluran makanan. Dua lubang menuju satu saluran, kemudian ke dalamnya menuju dua tempat yang berbeda.
udara ke paru-paru, makanan, minuman itu ke lambung. Tapi tidak salah kamar. Ya, makanan tidak lari ke paru-paru karena berbahaya, bisa mati kita kalau makanan, minuman larinya ke paru-paru. Ya, kemudian udara justru ke lambung. Nah, lalu gimana kita bisa menghasilkan oksigen murni yang itu diproses di dalam paru-paru kita? Nanti akan kita bicara tentang paru-paru itu. Begitulah tubuh kita saling terkait satu sama lainnya, bekerja dengan satu sistem yang sangat rumit sebenarnya, ya. Nggak mungkin itu terjadi begitu saja, pasti ada pencipta yang menciptakan detil itu, detil. Ya. Yang semua itu nggak mungkin terjadi spontan begitu ya. Nggak ada yang mengatur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ya para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia pagi ini bisa memberikan pertanyaannya melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630 atau bisa komentar di Instagram maupun YouTube-nya Rosyad TV. Silakan jika sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Fajar di Jambi. Pak Fajar di Jambi. Silakan langsung pertanyaannya, Pak. Ini maaf, ini jauh dari materi saya ini. Mumpung ada kesempatan, ini pertanyaan saya yang agak mengganjal. Di tempat saya itu kan sholat tarawehnya itu kan ya enggak terlalu cepat. Yang jadi pertanyaan itu bacaan tasyahudnya itu kalau sholat taraweh itu apakah cukup Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu langsung salam, memang ada tentuannya Pak Ustadz? Itu aja. Baik. Ya. Silakan. Ini Ustaz. satu fenomena ya. Orang-orang sepertinya berlomba-lomba untuk mengerjakan sholat tarawih secepat mungkin. Macam lomba lari jadi. Ada yang bangga 6 menit 11 rakaat, ada yang 8 menit 23 rakaat ya. Hingga bacaannya pun macam orang qomat kamit. Ya, nggak ada yang dibaca mungkin juga ya. Gerakannya pun ya pasti nggak ada tumak ninahnya, patuk ayam, bahkan lebih cepat daripada ayam mematuk. Ya, ini bisa kita lihat ya. Ini adalah satu yang tidak beradab di hadapan Rabbul Alamin. Kita sholat kan menghadap Rabbul Alamin, lalu kita lakukan sesuka kita seperti itu. Bacaan yang nggak bisa dimengerti, ya. Gerakannya tidak khusyuk, tidak dilakukan dengan tumak nina, ya, dan bacaannya pun asal-asalan. Boleh katakan itu justru penghinaan terhadap Rabbul Alamin, di mana kita sholat menghadapnya. Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku mengerjakan. Apa Nabi pernah sholat seperti itu? Justru Nabi menegur seseorang karena dia sholat tidak tumak nina. Nabi menyuruhnya untuk mengulangi sholat itu berkali-kali. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu cara sholat selain ini." Lalu Nabi mengajarkannya tata cara sholat, sifat sholat yang benar. Rupanya yang dia tinggalkan adalah tumak nina. Ya, jadi bacaan sholat itu nggak boleh dikarang sendiri. Salawat di luar sholat, silakan kita bersalawat, asalkan tidak mengandung syirik ya. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, itu boleh di luar sholat. Di dalam sholat nggak boleh asal-asalan, sesuka kita bersalawat atas Nabi, nggak boleh. Karena ini dalam sholat harus mengikuti bacaan yang diajarkan Nabi. Misalnya salawat Ibrahimiyah, baca dengan sempurna seperti yang diajarkan Nabi. Nggak boleh dipotong-potong.
Nah, kita cukupkan Allahumma sholli ala Muhammad saja. Habis itu salam gitu. Ya. Dari mana tuntutan seperti itu? Ya. Nah, ini kadang-kadang yang ya kita katakan jangan kita mengacu kepada pendapat perbedaan fikih dalam hal ini ya. Kalau perbedaan fikih ya banyak lah. Banyak pendapat-pendapat yang macam-macam. Ya. Ya, maka kita nggak boleh talfik dalam urusan fikih ini. Talfik itu kita memilih pendapat sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau ikuti perbedaan pendapat di dalam mazhab, itu mazhab Hanafi membolehkan kita sholat dengan bahasa selain Arab. Itu di dalam mazhab Hanafi. Apa kita ikuti? Kan tidak. Nah, ada yang salah, ada yang benar. Di dalam mazhab itu nggak semuanya benar kan begitu ya. Ada kadang disebut ketergelinciran ulama. Mungkin karena ketidakadaan dalil yang mereka ketahui saat itu suatu hal yang ma'dzur istilahnya. Ya. Menghormati ulama itu bukan membabi buta mengikutinya, bahkan dalam hal yang bertentangan dengan dalil, itu salah. Itu bukan menghormati ulama. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Jadi ketika berselawat di dalam sholat kita harus membacanya sesuai dengan lafal yang diajarkan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang diajarkan Nabi. Ya, jadi nggak boleh kita penggal-penggal sesuatu kita. Ya, itu sholat cara siapa? Kita kan sholat cara Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan kita berikan lagi kesempatan kepada para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini. Silahkan bisa di nomor 0822 88 886630 atau bisa komentar di komentar YouTube maupun Instagramnya Rosyad TV. Baik, silahkan jika sudah ada yang tersambung. Baik Ustadz, mungkin dari kita yang di studio Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kita juga merasakan gitu kan Ustadz, terkait jemaah sholat yang mungkin masih merokok gitu Ustadz. Kita agak terganggu gitu Ustadz. Apakah secara hukum perokok ini diharuskan sikat gigi gitu Ustadz sebelum mendatangi sholat berjamaah gitu Ustadz? Atau ada hukum-hukum lain terkait perokok sebelum sholat gitu Ustadz? Ya harusnya seperti itu ya, karena kita menganalogikannya dengan makanan-makanan yang berbau busuk ya, seperti bawang putih dan bawang merah yang mentah ya. Nah itu makanan-makanan yang mengeluarkan bau yang nggak sedap ya. Ya secara urfi ada beberapa makanan-makanan yang kalau kita makan tidak semua orang suka baunya. Mohon maaf, seperti jengkol dan peti kan begitu ya. Ini kembali kepada hikmah pelarangan, pelarangan makan bawang putih dan bawang merah itu dilarang masuk masjid. Yaitu apa? Dia bisa mengganggu kaum muslimin. Ya. Jadi baunya itu bisa mengganggu kaum muslimin. Gak bisa kita katakan ya saya sudah familiar dengan bau bawang, ya tidak. Secara umum dia mengganggu. Ya. Nah, maka orang-orang yang memakan makanan ini bukan haram, bawang merah, bawang putih nggak haram, jengkol peti nggak haram. Cuma kalau kita makan itu, ya bersihkanlah. Maka dikatakan ya bersihkan hilangkan aromanya. Ya, agar tidak mengganggu kaum muslimin. Bukan hanya sholat berjamaah, majelis ilmu juga sama. Ya, selepas makan makanan itu ya kita bersihkan diri kita, hilangkan baunya. Ya, rokok juga masuk kategori itu sebenarnya. Ya, baunya itu berbahaya, bukan hanya tidak disukai, ya, tapi baunya juga berbahaya. Ya, nah, bikin orang mual-mual, iya.
Bagi orang yang tidak merokok atau istilahnya perokok pasif, dia sangat sensitif hidungnya itu. Nah ini mengganggu. Hal-hal yang mengganggu kaum muslimin ini disingkirkan dari tempat berkumpulnya kaum muslimin. Masjid, majelis ilmu, itu harus bersih dari hal seperti ini. Nggak bisa kita bayangkan ya, di dalam masjid merokok begitu ya. Asap mengepul gitu dalam masjid. Aduh, itu kita nggak bisa bayangkan. Ya, bagaimana rusaknya itu. Tadi kan kita sudah jelaskan, ya, kenapa rokok itu merusak. Ya, nah, yang mohon diperhatikan bagi para perokok, gak ada alasan lagi untuk terus merokok. Berhenti merokok mulai saat ini juga, detik ini juga. Ya, untuk keselamatan diri dan orang lain. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz, tapi terkait muamalah. Jika ada seseorang yang berhutang di bank Ustaz, anggap nilainya 100 juta, tapi dia nggak sanggup bayar dan sudah diancam untuk disita rumahnya gitu kan Ustaz. Akhirnya ada wacana seperti itu, ada wacana dia mau menyerahkan utangnya ini ke orang lain, ke pihak ketiga di luar perbankan untuk membayarkannya dulu, nanti dibayarkan ke pihak tiga ini dengan nominal yang lebih dari 100 juta. Apakah itu termasuk riba atau dibolehkan Ustaz? Ya sama aja, itu lepas dari mulut buaya jatuh ke mulut singa gitu. Kecuali ada orang yang mau melunasi hutangnya itu dan mencicil kepada orang itu tanpa bunga, tanpa penambahan, tanpa riba. Itulah solusinya. Kalau ada orang yang berbaik hati kepada dia menyelesaikan urusannya dengan bank itu, ya, kemudian dia berurusan dengan orang itu tanpa riba. Itu solusinya. Dan itu salah satu kebaikan ya bagi orang yang punya harta mungkin ya, untuk membantu saudaranya yang terlilit di riba. Cuma adakah orang seperti itu? Wallahu a'lam. Jangan tanyakan kepada saya ya. Nah demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau dia hanya untuk berpindah dari bank kepada rentenir ataupun kepada lintah darat lainnya, ya sama aja. Ya, misalnya ya sebelumnya ya dia sudah jatuh tipu. Ini itu kan namanya gali lubang tutup lubang. Wallahu alam, yang saya pahami seperti itu ya. Itu tidak menyelesaikan masalahnya. Ya wallahu alam bishawab. Ya, maka berusahalah sungguh-sungguh minta kepada Allah. Setelah kita bertaubat dari riba, ya mau nggak mau ya, ketika kita terlilit riba, mau nggak mau kita harus menyelesaikan urusan itu. Nggak bisa kita katakan ya udahlah saya nggak mau nyicil karena ini riba, ya nggak bisa juga. Kenapa? Karena itu sudah maktub dalam kontrak kan begitu ya. Ya itu syarat yang kita setujui dengan pihak itu, walaupun orang itu makan riba ya itu kita yang salah juga karena kita yang menjerumuskan diri kita kepada riba itu. Ya, jadi ya caranya adalah ya mencari orang yang bisa melunasi ya utang itu. Nah, kemudian dia mencicil ya, karena kan kita boleh ya bayar dengan cicilan asal tidak ada unsur riba di situ ya. Wallahu a'lam. Baik, itu kira-kira jawaban. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin terakhir dari kita Ustaz, terkait tadi hidung, disebutkan tadi ya mau Ustaz, bahwasannya hidung adalah bagian perhiasan di wajah gitu kan Ustaz. Kalau ada dari wanita Ustaz, wanita muslimah yang ingin tindik di hidungnya, apakah dibolehkan Ustaz dalam syariat Islam? Ya itu tidak ada dalam syariat Islam tindik hidung ya. Yang ada tindik telinga gitu. Ya karena hidung itu masuk bagian wajah yang nampak. Dan Allah tidak bolehkan kita menampakkan, terutama wanita ya, perhiasan. Ya, misalnya gelang kaki itu harus tertutup kan begitu ya, tidak menampakkan gelang kakinya, perhiasan-perhiasannya. Ya, itu tidak boleh dinampakkan. Nah, kalau perhiasan di hidung, ya bagian yang boleh dinampakkan dari seorang wanita adalah wajah dan telapak tangan. Ya, nah, kalau itu ada di hidungnya maka itu masuk kepada kategori menampakkan perhiasan.
Yang ditindik itu adalah telinga. Nah, telinga tidak termasuk bagian yang dinampakkan. Ditutup ya, kan begitu ya. Kalau kita pakai jilbab ya, para wanita pakai jilbab kan telinganya nggak nampak. Kalaupun ada perhiasan di situ tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Nah, jadi itu saja mungkin jawabannya, mudah-mudahan. Dan hidung itu sendiri sudah indah ya, tidak perlu perhiasan di situ. Ya, hidung itu sudah indah, ya nggak perlu perhiasan apa-apa di situ. Ya, nah yang perlu adalah kita menjaganya ya dengan baik ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya, dan para pemirsa Rasyad TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi Antum yang sudah menyaksikan program kajian kitab kita pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan, masih di jam yang sama, di saluran TV yang sama, di Rasyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.